Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Vita, NIM 2020 12015. Saya akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu satu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Dua, lingkungan internal. Lingkungan internal, tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Satu, lingkungan eksternal mikro. Dua, lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal. 1. Lingkungan eksternal mikro, unsur-unsur yang mempengaruhi langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, penggoda, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Pesaing, pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi pengetahuan posisi persaingannya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya, sehingga organisasi dapat memahami area, sifat pesaing, serta kekuatan dan kelemahan para pesaing. Pelanggan, situasi pasar dan langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisinya pasar. Perusahaan akan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang bila ia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan keaktifan perusahaan dengan efisien dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Lembaga keuangan, untuk memperluas usaha perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan investasi, asuransi, dan pasar modal. Pemasok, untuk memproduksi barang dan jasa, perusahaan sangat memerlukan peran supplier, yaitu untuk menyajikan bahan baku, bahan menolong, energi, peralatan, dan input lain yang mendukung proses produksi. Lingkungan eksternal makro, kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan eksternal makro meliputi beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. A.
kondisi ekonomi, tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis terhadap hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya perkembangan dunia usaha akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Pertimbangan hukum juga perlu diperhatikan perusahaan, antara lain adanya peraturan pemerintah mengenai pembentukan dan pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. C. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Sebagai contoh, saat ini tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya. Misal dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. D. Kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, konsumsi keluarga. Perubahan pada karakteristik ini dapat mempengaruhi pada kebijakan manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol organisasi bisnisnya. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam pengembangan produk. Sebagai contoh, saat ini dinamika industri ponsel sedang berkembang pesat. Kita selalu mendapat informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fitur dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. F. Globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal, tempat manajer bekerja
tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, dan struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. 1. Pekerja atau karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbal berupa upah atau gaji. Sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. 2. Dewan komisaris. Dewan komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana dewan komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalannya mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. 3. Pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka mereka memperoleh imbalan sebesar yang mereka sertakan. Pengaruh lingkungan dan budaya. Pengaruh terhadap budaya perusahaan internal yang besar datang dari lingkungan eksternal. Budaya dapat sangat beraneka ragam di dalam organisasi. Namun demikian, organisasi yang berada di dalam industri yang sama mungkin menunjukkan karakteristik budaya yang serupa karena beroperasi di dalam lingkungan yang sama. Budaya organisasi. Sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar. Budaya itu mewakili persepsi yang dianut bersama oleh organisasi tersebut yang menentukan anggota-anggotanya harus berperilaku. Dimensi budaya organisasi. Ada 7 dimensi yang secara keseluruhan menangkap hakikat budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Kadar seberapa karyawan didorong untuk inovatif dan mengambil resiko. 2. Perhatian pada detail. Kadar seberapa karyawan diharapkan mampu menunjukkan ketepatan analisis dan perhatian pada detail. 3. Orientasi hasil. Kadar seberapa manajer berfokus pada hasil atau keluaran bukunya pada cara mencapai hasil itu. 4. Orientasi orang. Kadar seberapa keputusan manajemen turut mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi. 5. Organisasi tim. Kadar seberapa pekerja disusun berdasar tim, bukannya perorangan. 6. Keagresifan. Kadar seberapa karyawan agresif dan bersaing daripada bekerja sama. 7. Stabilitas. Kadar seberapa keputusan dan tindakan organisasi menekankan usaha untuk mempertahankan status. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robin, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. 1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas.
2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen. 4. Budaya merupakan perangkat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. 5. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ciri-ciri budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan risiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. 2. Perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. 3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. 5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim bukannya individu. 6. Keagresifan berkaitan dengan agresivitas karyawan. 7. Kemantapan organisasi menekankan dipertahankan budaya organisasi yang sudah baik. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.